Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Rosita dengan NIM 857519385. Kali ini saya akan membuat presentasi video dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital dan membahas tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkannya pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Pilar pendidikan adalah dasar atau tiang penyangga sistem pendidikan yang menjadi pedoman dalam proses pembelajaran dalam pembentukan karakter peserta didik agar dapat mencapai tujuannya. Ibarat bangunan, pilar memastikan sistem pembelajaran berjalan efektif, terarah, dan menghasilkan individu yang utuh serta siap menghadapi kehidupan. Ada 4 konsep pilar pendidikan, yaitu 1. Fokus pada penguasaan pengetahuan dan pemahaman. Peserta didik didorong tidak hanya menghafal, tetapi juga belajar cara mencari tahu, berpikir kritis, dan mengembangkan keterampilan kognitif. Yang kedua, menekankan pentingnya mempraktikkan ilmu. Peserta didik diajarkan untuk terampil menerapkan pengetahuan ke dalam tindakan nyata dan beradaptasi dengan berbagai jenis pekerjaan atau tantangan masa depan. 3. Membangun kepribadian, jati diri, kemandirian, dan tanggung jawab. Pilar ini memastikan peserta didik tumbuh menjadi individu yang utuh, memiliki nilai moral, dan mampu mengaktualisasikan potensinya. Yang keempat, mengembangkan sikap saling menghargai, toleransi, empati, dan kerja sama. Ini mengajarkan peserta didik untuk hidup berdampingan secara damai di tengah gempuran masyarakat yang beragam. Prinsip dasar Ki Hajar Dewantara. Semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara diantaranya ing ngarso sung tulodo, ing madia mangun karso, tuturi handayani, adalah trilogi pendidikan yang memandu peran pendidik. Ketiganya mengajarkan pendekatan menyeluruh, memberi teladan di depan, membangun motivasi dan prakarsa di tengah, serta memberi dorongan dan arahan dari belakang. Prinsip tersebut memiliki rincian makna sebagai berikut. Pertama, ing ngarso sing tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Sebagai pendidik atau pemimpin, kita harus menjadi panutan yang baik bagi siswa dalam sikap, perkataan, dan tindakan. Yang kedua, ing madia mangun karso, atau di depan membangun kemauan atau ide, yang artinya pendidik harus membersamai siswa, membangkitkan semangat, dan memotivasi mereka untuk berkreasi serta menemukan ide-ide baru. Tuturi handayani, atau di belakang memberikan dorongan atau arahan, yang artinya pendidik memberikan dorongan moral, dukungan, serta kebebasan agar siswa dapat mandiri, berani maju, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam di era digital. Guru tetap menjadi teladan dalam penggunaan teknologi, membangun motivasi belajar, serta membimbing peserta didik agar bijak dalam memanfaatkan informasi digital. Berikut adalah analisis komprehensif mengenai relevansi dan tantangannya. Yang pertama, relevansi dalam pembelajaran daring atau e-learning. Relevansinya, pembelajaran daring memungkinkan proses belajar yang fleksibel, tidak terbatas ruang dan waktu. Hal ini relevan dengan tuntutan abad ke-21 yang membutuhkan kemandirian peserta didik atau kemampuan. Tantangannya, akses jaringan internet dan kepemilikan gawai atau gadget yang tidak merata, terutama di daerah pelosok, menciptakan jurang pemisah atau kesenjangan digital dalam kualitas pendidik. Yang kedua, tantangan literasi digital. Relevan literasi digital tidak hanya sekedar bisa menggunakan perangkat, tetapi juga mencakup kemampuan menyaring informasi. 2. Tantangan literasi digital. Relevansinya yaitu literasi digital tidak hanya sekedar bisa menggunakan perangkat, komputer atau ponsel, tetapi juga mencakup kemampuan menyaring informasi, memahami validasi data, dan berpikir kritis. Tantangannya, peserta didik rentan terhadap paparan hoaks, menginformasikan, dan berbagai bentuk kejahatan siber. Literasi digital yang rendah membuat siswa mudah menelan mentah-mentah informasi di internet tanpa melakukan verifikasi.
Yang ketiga, pembentukan karakter peserta didik. Relevansinya yaitu pemanfaatan teknologi harus diimbangi dengan pendidikan karakter untuk membangun empati, kejujuran, dan etiket berkomunikasi di dunia digital. Tantangannya, meningkatkan kasus perundungan siber atau cyberbullying, kecanduan gawai, penurunan minat baca buku, dan hilangnya empati sosial akibat interaksi yang digantikan oleh layar. Yang keempat, yaitu peran guru. Relevansinya, guru kini bertransformasi dari sekadar penyampai materi menjadi fasilitator, motivator, sekaligus role model bagi peserta didik di ruang digital. Tantangannya, guru dituntut untuk selalu menyesuaikan perkembangan teknologi terbaru. Padahal, tidak semua pendidik memiliki bekal literasi digital yang memadai. Selain itu, guru juga dihadapkan pada tekanan mental untuk menciptakan kelas digital yang kreatif. Refleksi bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Prinsip Ki Hajar Dewantara membantu menciptakan pendidikan yang berkarakter, adaptif terhadap teknologi, dan tetap berpusat pada perkembangan peserta didik. Sinergi ini memastikan pembentukan karakter dan kompetensi siswa tidak hanya bergantung pada ruang kelas, tetapi juga didukung oleh lingkungan rumah yang sportif serta pengawasan aktif dari masyarakat sekitar. Sinergi tiga pilar ini menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pendidikan nasional saat ini melalui pendekatan berikut. Yang pertama, pilar keluarga menjadi fondasi pendidikan moral, etika, dan pembentukan karakter dasar agar anak mereka memiliki budi pekerti yang kuat di tengah gempuran disrupsi digital. Yang kedua, pilar sekolah, yaitu berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, penalaran kritis, dan keterampilan akademis melalui pembaruan kurikulum dan peningkatan kualitas pengajar. Yang ketiga, pilar masyarakat, yaitu menciptakan lingkungan sosial yang aman, mendukung dan menyediakan ruang praktik langsung bagi siswa agar pendidik menjadi lebih konteks. Sekian video presentasi pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.